mau dibiarin sampai kapan? Baik, bicara soal pelanggaran, ini yang menjadi pertanyaan, ada tindak lanjutnya apa tidak sih ketika pelanggaran itu dilakukan? Sanksinya ada apa tidak? Berupa apakah? Dan diketahui oleh pihak tidak, sehingga kok pelanggarannya kok tampaknya ada lagi begitu Mas Arief? Ya, pelanggaran itu bisa dalam dua bentuk. Pertama, pelanggaran administrasi atau prosedur gitu ya. Nah, itu biasanya didahului dengan peringatan. Kalau sampai terus-keterusan, itu sanksi yang paling berat itu adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Misalnya money politics, sampai sanksi yang paling berat itu. Yang kedua, pelanggaran pidana. Nah, kalau ada pidananya itu langsung kita laporkan ke kepolisian yang akan tangani pidananya. Nah, melihat perkembangan sampai hari ini ya, termasuk yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi soal penghadangan-penghadangan. Saya ingin sampaikan kepada publik atau pemilih terutama, kampanye ini masa yang paling penting bagi Anda, pemilih semua, untuk mengetahui profil kandidat, untuk mengetahui program kandidat, visi misi mereka. Kalau Anda menghalang-halangi, mengganggu siapapun itu, pasangan calon dari kandidat manapun, maka Anda tidak akan mendapat informasi yang cukup terkait kandidat tersebut. Sehingga pada hari pemungutan suara tanggal 15, Anda tidak punya informasi yang cukup untuk menentukan siapa yang layak menjadi kepala daerah yang akan memimpin Anda 5 tahun ke depan. Jadi sebetulnya semua kandidat harus diberi ruang yang cukup untuk Anda dengarkan visi misinya, programnya, lalu tentukan pada tanggal 15 siapa yang paling layak untuk dipilih gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan semacam itu sebenarnya itu justru merugikan. Tapi faktanya kan penyelenggara ya, aku menyebutnya KPU mungkin dengan Panwas ya, panitia pengawas, ini pun juga kan seharusnya kan bisa dong berperan juga agar mungkin juga media tidak mulu-mulu mungkin melihat kampanye dari pasangan gitu, tapi juga progres ya dari panitia akan melakukan apa terhadap hal tersebut dan lain sebagainya. Kita kan bisa mendapatkan atau menemukan kejadian-kejadian itu dengan dua cara. Pertama, kita aktif untuk melihat, mengikuti, untuk menemukan ternyata di sini ada kejadian. Atau yang kedua, kita menerima laporan. Nah, begitu ada laporan dari masyarakat, kemudian kita klarifikasi, kita verifikasi, betul tidak kejadian itu. Nah, dari dua hal ini memang sampai sekarang ada beberapa hambatan kecil lah ya. Apa sih membuat hambatan? Pertama, kita tidak bisa mengikuti terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing pasangan calon itu karena mungkin personil kita terbatas. Yang kedua, mereka juga tidak komplit menyampaikan jadwal kegiatan kampanye mereka di seluruh tempat, gitu loh. Atau setidaknya sebagian dari mereka terlambat melaporkan kepada kita. Mas Arief, ini kejadian di 101 daerah yang kita konfirmasi. Lebih banyak yang liarnya atau enggak sih Mas sebetulnya Mas? Kita belum punya angka itu ya. Repot kalau saya menyimpulkan banyak yang liar nanti. Yang kedua, berdasarkan laporan. Nah, masyarakat mestinya juga aktif bisa melaporkan itu. Nah, memang laporan tentu akan lebih banyak ke teman-teman Panwas atau Bawaslu ya. Saya konfirmasi yang terdekat tadi pagi, berapa banyak laporan yang masuk? Belum ada kalau laporan yang masuk ke KPU. Belum ada? Belum. Nah, kalau nggak ada laporan kan kita bisa menyimpulkan belum ada temuan dan luar biasa. Dan itu akan diklaim oleh KPU DKI misalnya seperti itu, aman-aman saja. Ya, saya pergi ke beberapa kabupaten kota yang menyelenggarakan pilihan kepala daerah, juga memang sebetulnya sampai tahap ini relatif semua berjalan lancar. Walaupun pelanggaran-pelanggaran kecil taruhlah Mas Arief, tindak lanjutnya apakah memang butuh proses yang lama? Tidak. Atau langsung diketahui sanksinya apa, tegurannya apa dan lain sebagainya? Ya, biasanya untuk pelanggaran-pelanggaran kecil kita peringatkan. Misalnya, saya pergi ke Kota Batu misalnya. Ada pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai di tempat yang sudah ditentukan. Yaitu tinggal diingatkan saja bahwa atribut yang ini tidak boleh dipasang di sini, tapi harusnya di sini. Begitu. Jadi dan itu dilaporkan kepada penyelenggara setempat kan? Ya, kan kita melihat juga. Tapi untuk skup daerah yang kecil semua bisa kita cover sendiri. Tapi untuk daerah yang luas dan titik kampanye yang mungkin banyak, kita butuh peran serta masyarakat untuk memberikan informasi kepada kita. Mas Fadli.
Ya, dari sekian banyak potensi dan pelanggaran kampanye yang sudah terjadi ya misalnya, menurut saya memang kuncinya ada di penegakan hukum sebetulnya, ada di administrasi dan pidana. Nah, banyak kemudian yang proses dan respon terhadap dugaan pelanggaran itu, saya menyebut dugaan pelanggaran kan mesti disimpulkan dulu itu pelanggaran atau tidak, itu lambat. Nah, sehingga kemudian informasi terhadap dugaan pelanggaran itu tidak tersampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada paslon tersendiri. Kenapa sih bisa terlambat? Nah, makanya pintu masuk untuk menindaklanjuti pelanggaran itu kan ada dua. Satu, temuan dari pengawas pemilu. Dua, laporan. Nah, itu dia. Nah, menurut saya memang kalau memang pengawas pemilu itu kan strukturnya sampai ke kelurahan, ada PPL, bahkan ada pengawas TPS kan nanti. Nah, makanya itu mesti bekerja proaktif menurut saya. Saya membayangkan para penyelenggara pun juga sekarang sudah bermedia sosial kok, sudah bersosial media juga begitu. Artinya kan ketika yang dia dapat dan dibaca di kantornya dia, itu bisa dong secara aktif dia menindaklanjuti. Ya, makanya kemudian proaktif, respon yang cepat, memanfaatkan seluruh kanal yang bisa dimanfaatkan untuk merespon dugaan pelanggaran kan menjadi penting. Nah, misalnya di Banten ya, di Banten itu sudah banyak sekali bertebaran alat peraga yang dipasang oleh pasangan calon. Betul. Nah, itu mesti dicek apakah alat peraga itu sudah dikomunikasikan belum dengan KPU. Setahu saya dulu pencetakannya. Dulu itu alat peraga itu kan disesuaikan dengan zona kampanye dari masing-masing kandidat. Selain kan soal zona, ini kan terkait dengan jumlah juga sebetulnya. Apakah jumlahnya sudah dikoordinasikan dengan KPU? Itu kan ada ketentuannya kan, Mas Arief. Jumlahnya harus sama dengan jumlah yang dicetak KPU. Dan itu apakah dicatat berapa biayanya dan lain sebagainya? Karena konsekuensinya nanti ke pelaporan dana kampanye. Ya, ini ada jumlah pelanggaran kampanye DKI Jakarta. Tadi pasangan nomor urut 1 ada 15. Yang paling banyak begitu. Betul, ya. Dan beberapa titik lainnya. Contoh jumlah-jumlah dan contoh pelanggarannya seperti politik uang, kampanye tidak berizin, alat peraga di zona terlarang. Itu hampir tidak diindahkan. Nah, kalau melihat pelanggaran-pelanggaran ini, Mas Fadli, tadi Mas Arief sempat mengatakan jumlahnya itu terbatas begitu orang yang akan memantau dan berhubungan dengan pasangan calon. Ini masih bisa ditolerir, artinya alasan keterbatasan personil menurut saya bisa dijawab sebetulnya khusus untuk alat peraga misalnya, kan itu yang paling masif terjadi kan. Itu kan bisa berkoordinasi. Tinggal di foto di sosial media sudah beredar begitu loh. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya. Karena kan mekanismenya kalau kita lihat dari undang-undang itu, kalau ditemukan oleh Panwas menentukan itu pelanggaran atau tidak, kemudian kan memberikan rekomendasi kepada KPU. Nah, KPU lah nanti berkoordinasi dengan Pemda setempat, Satpol PP misalnya ya Mas, yang menurunkan. Nah, menurut saya memang jenjangnya terlalu panjang. Kesepahaman itu yang mesti dibangun. Nah, misalnya untuk menyederhanakan misalnya dibangun aja kesepahaman antara Pemda, KPU dan pengawas setempat. Kalau alat peraga itu dipasang di titik ini, di titik itu, di posisi ini, di posisi itu, diturunkan saja. Karena kan memang sudah ada kesepahaman itu. Dengan yang diharapkan oleh Perludem tadi ada misalnya dengan pemerintah. Enggak, kalau dengan pemerintah, dengan Panwaslu, Bawaslu, kita tidak perlu MOU karena semua sudah paham itu, ya by system sudah diatur apa kewenangan masing-masing. Cuma masalah sekarang belum satu frekuensi aja begitu ya mungkin. Ya mungkin bisa saja karena tiba-tiba temuannya begitu banyak gitu ya. Kita harus menangani dalam waktu cepat. Harapan publik ini kan kadang-kadang juga begitu tinggi, sementara kecepatan, kekuatan itu juga terbatas yang kita miliki. Mengerahkan orang untuk menurunkan alat peraga kampanye dan segala macam itu juga butuh. Tapi itu kan pendidikan buat masyarakat juga, bukan? Iya. Kalau misalnya aturan itu dijalankan dengan baik. Iya, makanya kalau pilkada ini harus baik, harus sukses, semua harus berperan. Walaupun penyelenggara pemilu tentu mengambil porsi paling besar. Dia kalau bekerja baik, profesional, punya integritas, pilkadanya baik. Tapi kalau dia memulai nakal, tidak punya integritas, ya biasanya kekacauan juga bisa dimulai dari situ. Baik. Teman-teman KPU pusat perlu ditiru nih keberhasilannya di 2014 lalu kan begitu kan ya. Baik, terima kasih Mas Arief waktunya bersama kami. Mas Adi juga terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, kami akan kembali pemirsa dengan sejumlah topik lainnya di segmen berikutnya ya. Kami akan kembali saat lagi.